Inilah Siti Hendrawati, wanita 65 tahun yang tinggal di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Siti dibuang dan ditelantarkan 4 anak kandungnya sendiri. Setelah dilaporkan warga, petugas Satpol Sosial Matraman pun mendatangi Siti pada Jumat sore. Saat itulah salah satu anak Siti datang ke lokasi. Ia mengatakan tak mau lagi merawat ibunya karena keterbatasan ekonomi. Namun menurut informasi warga, keempat anak Siti sudah mendapat uang hasil jual rumah saat suami Siti meninggal dunia. Dengan raut kesedihan yang mendalam, Siti akhirnya digendong anaknya untuk dibawa ke mobil dinas Kelurahan Pisang Baru. Siti akan dirawat di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia 3. Allah, kita berprasangka baik dulu ya Bu sama anaknya ya Bu ya. Kita berprasangka baik dulu. Tapi memang kondisinya ibunya dibawa ke panti sosial ya, di sana mungkin diurus sama negara. Nah, gimana nih kita menyikapi ini tanpa harus kita menyudutkan pihak manapun? Mungkin guru-guru kita bisa lebih bijak menyikapi ini dan bagaimana seharusnya. Silakan Ustadz untuk kesempatan pertama. Fadol, Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyimak Piti tadi, alangkah sungguh kita mengelus dada tanpa harus menyalahkan siapapun. Orang tua yang begitu susah payah melahirkan kita, dia bertaruh nyawa, bahkan tidak memikirkan nyawanya. Tapi ketika beliau dalam keadaan susah, anaknya sampai sedemikian rupa, dibawa ke panti jompo dengan alasan tidak bisa mengurus. Harusnya ini menjadi perhatian penting untuk kita. Apa yang telah orang tua perbuat tidak akan pernah terbayar oleh apapun. Maka kita wajib ketika akhir hayat beliau, di detik-detik usia akhir beliau, kita wajib untuk memberikan perhatian minimal. Saya yakin siapapun orang tua tidak akan meminta harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang indah, bukan yang itu yang ingin diberikan, yang ingin diminta. Tetapi yang diminta satu perhatian. Saya yakin orang tua kita makan gak banyak, paling 1 centong nasi, 1 teguk air putih. Yang kita harus lakukan adalah kita menyayangi orang tua. Sebab apa kata baginda Nabi? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah tengah-tengah pintu surga. Kalau kita diberikan kemampuan untuk merawatnya, rawat. Tapi kalau kita nggak mau, tinggalkan. Dan disitulah nanti murka Allah akan datang. 4 orang anak tidak sanggup untuk menghidupi 1 ibu. Padahal 1 ibu sanggup membuat anak menjadi orang dewasa. Pelajarannya adalah, jadilah kita orang-orang yang mencintai ayah ibu kita. Jadilah kita orang-orang yang mencintai orang tua kita. Sesulit apapun, ketika kita menyayangi, kita mencintai, kita perhatian kepada orang tua, kita nafkahi orang tua, kita berikan mereka makan. Yakin rizki Allah akan mudah didapat oleh anak-anak yang melindungi orang tua. Maka pesannya adalah, jadikan diri kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang cinta, anak-anak yang cinta kepada kedua orang tua. Karena kita pasti juga akan merasakan sakit hati tatkala kita diperlakukan yang sama oleh anak-anak kita. Maka jadilah anak yang perhatian dengan orang tua, jangan pernah takut miskin karena kita memelihara orang tua. Karena Allah akan menurunkan rizkinya dan Allah akan memberikan keberkahan rizkinya. Mudah-mudahan dengan melindungi, menyayangi dan perhatian kepada orang tua, Allah pun sama menyayangi kita. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Hasan. Selanjutnya kita simak dari Ustadz Khairul Huda. Silakan Ustadz Fadol. Ustadz. Ya baik, suasana yang memang memprihatinkan. Kondisi sosial dan keadaan masyarakat yang mengundang kepedulian kita untuk mengoreksi bersama-sama. Ada salah satu sabda Nabi yang patut kita pedomani. Dalam salah satu hadis sahihnya beliau katakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridaan Allah Ta'ala itu berada dan bersama dengan keridhaan kedua orang tua kita. Begitu sebaliknya, kemurkaan Allah Ta'ala pasti akan juga membersamai kemurkaan orang tua kita. Karena itu, dalam hal kita berbakti kepada kedua orang tua,
itu sesuatu yang memang amat sangat dianjurkan sekali di dalam ajaran Islam. Begitu sebaliknya peringatan kepada kita atas durhaka kepada orang tua sangat ditekankan sekali. Karena dalam banyak ayat maupun hadis Nabi dikatakan salah satu di antara dosa yang paling besar setelah kesyirikan kepada Allah itu adalah durhaka anak kepada kedua orang tuanya. Namun Bapak Ibu para jamaah sekalian, saya melihat yang hadir ini nampaknya sudah banyak menjadi orang-orang tua yang nampaknya juga sudah lebih banyak ditinggal wafat orang tuanya. Apa yang video tadi kita saksikan sesungguhnya juga memberikan pelajaran dan inspirasi kepada kita. Hendaknya kita dari jauh dan sedini mungkin pandai-pandailah mendidik dan menanamkan ajaran agama serta akhlak kepada anak-anak kita. Supaya kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan dan zuriyah kita menjadi anak-anak yang salih salihah, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena ada sabda baginda Rasul yang menyatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kita, niscaya kelak anak cucu kita pun akan berbakti kepada kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka kadang-kadang mohon maaf bisa jadi fenomena yang tadi kita perlu koreksi diri kita. Sudahkah anak kita berikan pendidikan keagamaan dan akhlak yang benar, dan kemudian insya Allah kelak menjadi anak cucu yang salih salihah berbakti kepada orang tuanya. Karena ini sesungguhnya sangat berkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak cucu untuk memiliki pengetahuan agama yang memadai, kemudian akhlak yang mulia dan tanggung jawab atas ia sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Karenanya itu dengan fenomena ini tentu meneguhkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita semua memberikan jasa dan balas budi kepada kedua orang tua kita. Meskipun itu mungkin tidak akan pernah menutupi jasa-jasa besar mereka terhadap keberadaan dan diri kita, seperti yang disampaikan sama Ustadz Hasan tadi. Sekali lagi, moga-moga peristiwa semacam ini benar-benar menjadi pelajaran penting kepada kita semua untuk banyak kemudian berbakti kepada orang tua. Dan niscaya apa yang kita lakukan kebaikan dan bakti kita kepada orang tua, sesungguhnya kita juga yang akan menuainya. Demikian Bapak Ibu, semoga dapat difahami dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Khairul Huda. Selanjutnya kita simak dari guru kita Kiai Haji Saifur Rahman. Silakan Ustadz, fadhil. Terima kasih Bang David. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tayangan tadi cukup miris. Prihatin, sedih. Karena di zaman Bapak Ibu sekalian, hal ini mungkin sesuatu yang sangat sulit terjadi. Nampak ada pergeseran, perubahan dunia. Anak-anak yang dulu kita anggap baik, soleh, dengan didikan yang kita berikan, akhlak yang kita ajarkan, ternyata belum cukup tangguh menghadapi perubahan zaman. Karena itu menjadi introspeksi buat kita semua, mendidik anak harus sesuai dengan zamannya. Memahamkan perintah larangan agama harus dengan bahasa anak-anak kita hari ini. Mengatakan sabda Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi bertanya 3 kali, apakah engkau para sahabatku mau diberitahu tentang dosa terbesar di antara dosa yang besar? 3 kali Nabi sampaikan. Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab, al-asyirku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah musyrik, menyekutukan Allah dan melawan kepada orang tua, durhaka kepada ibu bapak. Nah, tentu saja di dalam konsep Islam kita harus belajar merenungi kembali bahwa perubahan perilaku anak tidak lepas
dari didikan kita sebagai orang tua. Bahkan dalam Islam termasuk dalam upaya menjaga janin, menyusui, proses pendidikan di usia balita, sampai bagaimana kita memberikan pendidikan terbaik kepada mereka. Kita menjadi terbuka bahwa anak yang gagah saja tidak cukup, cantik saja nggak cukup membahagiakan. Karena bukan itu letak bahagia kita orang tua. Punya jabatan nggak cukup, punya pangkat, punya mobil banyak nggak cukup kalau nggak bisa ngebantu orang tua. Kalau nggak punya waktu untuk menengok orang tuanya yang sakit. Maka kita harus kembali merenung, para akademisi, para ulama, mari bahu-membahu untuk memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi hari ini supaya mereka tahu berbakti dan mengabdi kepada orang tuanya. Demikian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Saifur Rahman. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, menjaga orang tua itu ada keberkahannya di dalamnya. Sesulit apapun jangan hitungnya pakai otak, tapi pakai iman. Insya Allah Allah yang bukain jalan keluarnya. Ya, bisa jadi keberkahan itu ada di orang tua kita. Ya Bu ya, betul apa betul Bu? Ibu udah berapa kali dikunjungin anak? Ada yang rajin nggak ngunjungin ibu? Ada. Seenggak-enggaknya orang tua tuh simple, bener nggak Bu? Bu, nggak usah dikunjungin, di telepon aja udah seneng Bu. Betul ya Bu ya? Masya Allah. Ya udah, kita lanjut lagi bahasannya. Mencari keberkahan dengan orang tua kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan mengkaji juga melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.